Tapi kalau ngelihat kondisi gini, saya juga jadi kesel sama kamu tuh ya. Sadar dirilah ya. Itu ayahnya. Biarkan anak itu bebas dengan ayah kandungnya ya. Oke ya, pacarnya Cici SW ya. Perseteruan panas antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini semakin melebar akibat keterlibatan sang kekasih, Giorgio Antonio. Ruben secara terbuka meluapkan kekesalannya dan menantang Giorgio agar segera menikahi mantan istrinya tersebut agar cepat memiliki anak. Langkah tegas ini diambil karena Ruben sudah sangat risih dengan sikap Giorgio yang dinilai sengaja memanaskan ruas tangganya demi mendulang jumlah penonton. Ruben memberikan peringatan keras kepada Giorgio untuk segera menjauh dan tidak lagi berani menyentuh urusan anak-anaknya. Ia menegaskan tidak pernah merasa cemburu, namun menolak membagi porsi perannya sebagai ayah kandung dengan lelaki lain. Siapapun yang mencoba menghalangi haknya untuk bertemu buah hatinya dipastikan akan langsung berhadapan hukum secara langsung dengan dirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada update terbaru nih, tadi saya lihat dari akunnya si ini, Mata Digital. Entah ini benar atau salah, kalian mungkin bisa memvalidasi netizen. Mengejutkan, Giorgio mendadak mundur, tak ingin lagi meneruskan bersama dengan SW. Kenapa ini? Beneran mundur? Takut dijadikan itu berikutnya? Atau sudah merasa puas atau bagaimana? Yang tahu, ini serius berita atau hanya karangan netizen? Tulis di kolom komentar ya. Coba kalian baca dulu. Permisi ya Gio, maaf sebelumnya, itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut kasih keputusan kalau tentang anak ya, katanya. Dan baca lagi banyak. Ini gara-gara si CEO ikut-ikut campur ngurusin anak, pacaran aja gitu. Karena mereka juga punya standar gitu untuk tentang masalah anak gitu, ngurusin anak itu punya standar gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ikut campur kalau ngurusin anak gitu. Dan akhirnya takutnya nanti kan si Ruben juga takut dong ya kan, kasih sayang anaknya berpindah sama kamu gitu CEO ya. Jadi buat CEO udahlah, gak usah ngadi-ngadi gitu ya biasa-biasa aja, kalau pacaran aja gitu. Dan kalian sendiri kan belum nikah ya kan. Nah jadi ya udah gitu. Sementara ya udah kita cukup sampai pacaran aja, nggak usah ikut-ikutan sok-sok kayak kita sebagai ayah kandungnya gitu, sok-sok sebagai ayah beneran ya gitu. Dan akhirnya si ayahnya marah kan, lalu si itulah. Ya ampun, udah lama nggak bahas CEO. Tiba-tiba si Kak Ruben posting nih tadi pagi. Apa sih lu? CEO? Berasa bapaknya bener loh. Boleh. Ini lagi si Sarkawi ini. Kami bilang ini. Ya lu lah yang jawab. Kenapa lu nggak langsung ini mencelah pembicaraannya? Langsung kau bilang aja nggak boleh. Ngapain lu langsung matiin pas dia udah bilang boleh? Dasar lu kebucinan lu Sarkawi. Ini lagi si CEO ini sok-sokan berasa lah kok bapaknya. Dicuy. Nih ada lucu banget nih ya tentang si ini nih, pacarnya si Cici SW ya. Kan saat itu Koer tuh lagi ketemu dengan anaknya nih ya, juga dengan ponakannya ya. Nah Koer ini tahu loh kalau sebenarnya dari jarak jauh itu si pacarnya Cici SW lagi ngeliatin nih ya kegiatannya Koer dengan anak dan ponakannya ya. Nah nanti Koer jalan ke sana, dia juga perhatiin tuh bahwa dia juga lagi diperhatikan oleh pacarnya Cici SW ya. Nah di sini nih lucunya gini loh, dia itu CEO atau security atau ini apa namanya bodyguard gitu loh ya. Kok sampai segitunya loh ikut campurnya? Kamu tahu nggak posisimu itu siapa? Koer itu siapa ya? Koer itu kan ayah dari anak-anaknya Cici SW ya, bukan kamu ayahnya. Jadi ngapain kamu memantau
ya seorang ayah lagi bersama dengan anaknya ya. Nggak bagus tuh kayak gitu tuh ya. Udah terlalu jauh banget kamu ikut campurnya di dalam huru hara yang sedang terjadi di dalam keluarga Koer dan Cici SW ini ya. Ada-ada aja sih lagian ya. Kalau nang CEO ya CEO aja ya. Jangan dari CEO turun jadi security ataupun jadi bodyguard gitu loh ya kan. Jadi bahan tertawaan kamu ya. Jangan kayak gitu tahu. Ya, biarkan seorang ayah kalau lagi bersama anaknya ya. Itu kan ayah kandungnya, bukan kamu yang jadi ayah kandungnya ya. Jadi sadar diri aja deh ya. Saya juga lama-lama juga kesel ngeliat kamu jadinya ya. Padahal saya orangnya nggak mau selalu menghujat-hujat orang. Tapi kalau ngelihat kondisi gini, saya juga jadi kesel sama kamu tuh ya. Sadar diri lah ya. Itu ayahnya. Biarkan anak itu bebas dengan ayah kandungnya ya. Oke ya, pacarnya Cici SW ya, jangan kayak gitu lagi ya. CEO ya CEO, bukan jadi security ya. Oke, bye-bye. Ruben Onsu memposting salah satu potongan live Sarwenda bersama Sergio. Di dalam live itu, Sarwenda mendapatkan telepon dari Tania. Tania meminta izin untuk makan permen karet. Tapi sebelum dijawab oleh Sarwenda, Sergio langsung menjawab, "Boleh sayang." Bagaimana ceritanya itu, Sergio? Kamu itu bukan ayah dari anak-anak itu. Sebenarnya, Sergio, kamu itu harus tahu diri dulu. Kan yang ditanya anak-anak itu adalah ibunya. Harusnya dirimu sebagai orang lain itu, meskipun kau seorang pacar dari ibu anak-anak itu, kau jangan melampaui batas. Karena itu bukan tugas kamu. Yang berhak ditanya oleh anak-anak itu adalah Ruben Onsu dan juga Sarwenda, bukan kamu, Sergio. Ini lucu, pantas sih, pantas kalau Ruben Onsu merasa keberatan dan sangat tidak terima. Bagaimana mungkin anak masih ada ayah kandungnya, kau mau masuk-masuk di setiap ada event atau apa yang mau dilakukan anak-anak ini? Ih, lucu ini laki-laki deh, lucu sekali. Terus ini lagi komen. Menurut yang komen ini, Ruben Onsu dianggap cemburu dan berpikiran kotor karena dia tidak senang melihat kedekatan anak-anaknya bersama Sergio. Di mana otakmu kau komen seperti itu? Siapa coba yang mau baik-baik saja ketika melihat anak-anaknya sangat lengket dengan laki-laki yang hanya pacar ibu mereka? Itu kan tidak wajar. Siapapun, bukan hanya Ruben Onsu, siapapun di dunia manapun tidak akan senang kalau anak-anaknya lengket dengan calon ayah tirinya. Di luar sana itu kan banyak kasus-kasus, tidak perlu kita jelaskan. Memang kita tidak mau berpikiran kotor tentang hal-hal tersebut, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Anak-anak ini kan masih kecil, baru mau beranjak remaja. Jadi sebisa mungkin kau laki-laki dewasa jangan terlalu lengket dengan anak gadis orang lain. Betul yang dikatakan Ruben Onsu, kalau mau ngomong anak ya punya anak. Jangan anak orang lain kamu mau ngomong seolah-olah itu anakmu sendiri. Video-video keromantisan, kemesraan, ini video-video seperti ini ya kan, yang membutakan mata fansnya. Dia senang kali sama video-video yang tadi itu. Oh ya Inces, tapi Inces bagus sih itu. Iya bagus itu video, makanya fansnya mereka tuh seneng sama itunya, sama majikannya ya. Tapi aku pengen mengkritik sedikit di sini ya kan katanya itu si paling menjaga perasaan anak gitu kan. Tapi kok sudah kayak begitu itu ya, terlalu intim kayak gitu. Terlalu kebanyakan touch fisiknya pakai buah inilah, ngelihat dalam itu kayak gimana gitu. Nanti kalau aku salah ngomong dilaporin pula aku, padahal aku tuh cuman membahas video yang depan tadi itu sesuai dengan kata-katanya si Enda ya kan, yang selalu menjaga perasaan anak semua demi anak. Dan mudah-mudahan video-video yang tadi itu bisa menjadi pertimbangan Komnas perlindungan anak ya, Komnas perempuan ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan dan salah satu bisa dijadikan bukti gitu untuk meringankan langkahnya si Onsu. Gue tuh nggak ngebenci siapa-siapa, nggak membenci si Enda juga, enggak. Aku tuh
cuman nggak kepengen ada yang tersolimi gitu, apalagi orang baik aku nggak suka gitu ya kan. Jadi kayaknya tuh kayak nggak cocok aja sama katanya gitu. Sengaja aku kumpulkan video-video yang kayak begini itu, pengen aku pertanyakan sama pakar-pakar apakah pantas gitu kan kita itu mesra-mesraan gitu kan sama yang bukan muhrim gitu kan, terus di rumah-rumah mantan suami yang harga 70M gitu, terus di depan anak-anak gitu. Cuman itu aja aku pengen mempertanyakan ya kan. Jangan dilaporkan pula ini video pertanyaan. Aku cuman mencocok logikan kata-katanya dia yang selalu menjaga perasaan anak. Ini kan media sosial, jadi kita itu nggak boleh begini begitu, nanti jejak digital bla 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 bla, pokoknya gitulah. Nah gimana kalau seandainya ya kan aku mengingatkan kembali tentang keromantisan, tentang touch fisik itu di depan anak kadang-kadang ya kan. Kayak itu aja aku nggak ngadi-ngadi orangnya kalau berbicara ya kan, cuman aku orangnya kepo aja. Kalau ada video-video yang kayak tadi itu ya aku cocok logikan sama perkataan-perkataan yang pernah dikeluarkan gitu. Siapa tahu ini bisa membantu si Onsu ringan jalannya untuk bisa ya kan mengambil hak asuh anak itu ya kan. Aminkan kecoman ya, aminkan.